Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Terima kasih Yesus, Kau Bapa yang sungguh baik. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kau Bapa yang pelihara hidup kami. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, Dia sungguh baik. Sungguh lewat pujian ini yang menjadi pernyataan iman kami Bapa. Engkau yang memelihara kami setiap hari, setiap menit, setiap detik, setiap waktu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami katakan Engkau Bapa yang baik buat kami. Lewati badai, lewati cobaan, lewati ujian hidup kami, tetap pemeliharaan Tuhan sempurna buat kami. Bapak terima kasih kembali pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami buka hati kami, berfirman buat kami Bapa. Kami siap terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya.
Shalom saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, kembali kita ada dalam Morning Devotion. Kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Ulangan pasal 29, Ulangan pasal 29 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Kalau kita lihat judul perikopnya adalah perjanjian dengan Allah diperbaharui. Sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah berjanji, Allah memberikan satu perjanjian kepada bangsa Israel. Ternyata dalam perjalanan mereka, di dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian atau di tengah padang gurun, Allah memperbaharui perjanjiannya. Karena ada alasan Allah memperbaharui, saudara. Karena itu kita mau lihat apa yang Tuhan janjikan, yang Allah perbaharui dalam perjanjiannya. Ayat yang kedua, kita mulai. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir, di depan matamu terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya, dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat, mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak dan di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana Musa memimpin bangsa Israel, satu tugas, satu pekerjaan yang tidak mudah. Bangsa Israel melihat sendiri perbuatan, tanda-tanda, heran, mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsa Israel melalui tangan Musa, saudara. Di tengah-tengah bangsa Mesir yang juga saat itu melalui Fir'aun mengeraskan hatinya. Tetapi apa yang terjadi? Allah membuat mujizat demi mujizat. Ada 10 telah dilakukan, ada banyak hal yang Tuhan nyatakan. Tetapi itu tidak juga membuat bangsa Israel tetap teguh percaya kepada Allahnya. Akhirnya Allah harus memperbaiki atau memperbaharui perjanjian kepada bangsa Israel. Nah saudara, kalau kita sadar bahwa pemeliharaan sempurna, janji Allah tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwa Allah akan memelihara kita, Allah akan menuntun kita, Allah akan menyertai kita. Kalau itu yang kita pegang, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap setia pada jalan Tuhan. Kita harus tetap setia pada janji Tuhan. Nah terkadang yang bikin kita gak setia, yang bikin kita kadang-kadang, benar gak ya Tuhan janji? Benar gak ya apa yang menjadi janji Tuhan digenapi? Toh buktinya sampai hari ini mujizat belum saya alami. Buktinya sampai hari ini doa-doa saya belum dijawab Tuhan. Buktinya sampai hari ini saya belum dapat pekerjaan gitu ya. Doa saya setiap hari, berkat itu belum datang juga. Tetapi hari ini kita mau sadar bahwa pemeliharaan itu pasti. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat kita. Yang percaya katakan amin. Nah kalau saudara baca ayat yang kedua ini, Musa memberikan satu perhatian khusus kepada bangsa Israel. Ayo kita kumpul semua. Ada yang Tuhan mau sampaikan pada hari ini juga, bahwa apa yang Tuhan lakukan selama 40 tahun dalam kepemimpinan Musa di padang gurun, saudara. Sudah 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel, tetapi tidak banyak yang dialami atau tidak banyak yang bisa dilakukan bangsa Israel. Tetap kepada tegar tangkuknya, tetap kepada persungutannya, tetap kepada dosa-dosanya. Sehingga Allah bilang apa melalui Nabi Musa, bahwa apa yang telah engkau lihat, tanda-tanda heran, mujizat-mujizat, perkara-perkara dahsyat, itu tidak membuat mata kita terbuka, tidak membuat telinga kita mendengar. Artinya apa? Tidak membuat bangsa Israel sadar bahwa Tuhan yang besar itu yang telah memimpin mereka keluar dari tanah perbudakan. Dan saudara, kalau kita mau sadari bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna, pemeliharaan Tuhan itu pasti, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Buktinya apa? Buktinya sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada berkat kemurahan Tuhan. Kalau bangsa Israel juga menikmati pemeliharaan Tuhan, apa saja pemeliharaan Tuhan yang disediakan bagi bangsa Israel. Kita mau belajar hari ini, ada 3 yang kita harus tahu tentang pemeliharaan Tuhan melalui bangsa Israel, dan itu juga terjadi buat kita sampai hari ini. Yang pertama, bahwa pemeliharaan Tuhan melalui Allah itu menyediakan apa yang kita perlukan.
Menyediakan apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Menyediakan apa? Tuhan menyediakan mana, Tuhan menyediakan makanan, Tuhan menyediakan kebutuhan secara jasmani yang diperlukan oleh bangsa Israel. Bukan hanya itu saudara, Tuhan juga menyediakan perlindungan yang sempurna. Kalau hari itu panas sekali di padang gurun itu, kalau siang hari panas, kalau malam hari dinginnya luar biasa. Dan Tuhan tahu itu, bahwa kalau Tuhan gak melindungi bangsa Israel gak akan merasakan kenyamanan. Tuhan berikan apa? Tuhan berikan tiang awan, Tuhan berikan tiang api. Pada siang hari Tuhan berikan kesejukan di tengah panasnya padang gurun. Dia berikan tiang awan untuk memberikan kesejukan, memberikan perlindungan. Dan malam hari ketika udara di padang gurun dingin, Tuhan memberikan tiang api. Ingat bahwa tiang awan, tiang api bukan hanya menjadi petunjuk, bukan hanya menjadi arahan. Waktu tiang awan dan tiang api itu bergerak, mereka juga harus bergerak. Bukan hanya sebagai petunjuk, menjadi kompas atau menjadi penunjuk jalan mereka, tetapi juga menjadi perlindungan buat bangsa Israel. Yang pertama, kita harus sadar bahwa Allah menyediakan apa yang kita perlukan. Allah menyediakan apapun yang Bapak Ibu Saudara perlukan kok. Apa yang hari-hari ini sedang kau perlukan. Mungkin kebutuhan tentang anak-anak sekolah, kebutuhan tentang rumah tangga, kebutuhan tentang apapun, kebutuhan-kebutuhan, baik dalam ekonomi, baik juga dalam kesehatan kita, baik dalam keluarga kita. Apapun yang kita perlukan, Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Nah, pemeliharaan Tuhan dalam bentuk apa lagi? Yang kedua, Allah menyediakan bahkan dari hal yang terkecil sekalipun. Ini yang harus kita sadar, bahwa yang pertama, bahwa pemeliharaan Tuhan Allah itu menyediakan apapun yang kita perlukan. Mungkin engkau bisa bilang, kok yang saya perlukan pekerjaan Tuhan belum kasih ya? Tunggu, terkadang pemeliharaan Tuhan atau doa kita belum dijawab. Kadang-kadang jawabannya belum tentu tidak, tapi kita harus sabar tunggu. Kita harus menunggu sampai waktunya Tuhan. Buat apa sih nunggu, Bu? Saya udah sabar nih 2 tahun saya nunggu. 2 tahun, 3 tahun tunggu. Waktu Tuhan untuk menunggu adalah waktu Tuhan untuk proses kita, membentuk hidup kita supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang kedua, Allah menyediakan bahkan hal yang terkecil sekalipun. Dari ayat ini saya baca, saya pelajari, saya diberkati saudara. Dari hal yang terkecil sekalipun, saudara. Di sini ada Ibu Okta, ada Bapak Iwan, ada Tante Debbie, ada Tante Ida, haleluya, shalom semua. Ada Novika juga. Pernah nggak kita beli sepatu lebih sampai awetnya itu sampai 10 tahun? Mungkin ada sih ya kalau jarang dipakai saudara ya. Paling mahal kita beli sepatu, paling lama ya 5 tahun lah. Mungkin setelah itu kita bosen gitu ya. Atau mungkin awet tapi kita mungkin udah gak muat lagi. Tapi menurut saya zaman sekarang beli sepatu 1 tahun 2 tahun, ya udah kita ganti lagi sepatu yang baru. Tetapi apa yang dialami bangsa Israel? Dikatakan dalam firman Tuhan ini mujizatnya apa? Ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Artinya apa? Sepatu yang dipakai, sendal yang dipakai oleh bangsa Israel saat itu belum ada merek Gucci, belum ada merek Converse, belum ada merek LV, saudara, belum ada merek-merek terkenal seperti sekarang ini yang mungkin awet gitu ya, yang mungkin merek Jordan gitu kan ya sepatunya, atau sendal merek apapun, belum ada saat itu. Mungkin mereka dengan sederhana sekali yang mereka punya, baik pakaian, baik kasut atau sendal. Apa yang terjadi? 40 tahun usianya, 40 tahun awetnya bertahan. Apakah itu bukan bukti pemeliharaan Tuhan yang sempurna? Lewati padang gurun, saya terlalu percaya. Lewati panas terik, sendal bisa rusak, kita nggak pakai aja, atau kita nggak sering pakai gitu, cuma pakai ke jalan, mungkin jalan-jalan sekedar biasa. Sendal kita bisa cepat rusak, saudara. Kita beli swallow ya kan, lama-lama habis juga bawahnya, bisa bikin kita kepleset, saudara. Tetapi ini membuktikan bahwa hal terkecil sekalipun Tuhan pelihara. Baju bangsa Israel nggak ganti-ganti. Kita baju berapa kali beli, saudara ya kan? Walaupun belinya mungkin yang murah sampai yang mahal kita beli, kita harus ganti. Hari ini kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan bahkan sampai hal yang terkecil sekalipun. Mungkin kau bilang hal yang terkecil, saya apapun hal yang terkecil dalam hidupmu. Mungkin kau berkata, gigi saya perlu ganti, Tuhan bisa kasih, saudara. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang saya pelajari bahwa yang kedua, Allah menyediakan bahkan untuk hal yang terkecil sekalipun.
untuk hal yang kita nggak pernah pikirin, untuk hal yang nggak masuk akal sekalipun. Kayaknya nggak mungkin sendal atau kasut atau sepatu bisa bertahan 40 hari, kayaknya nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baju 40 tahun mungkin baunya kayak apa, tetapi Tuhan bisa bikin baju itu nggak bau-bau, saudara. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, bagi Tuhan, Tuhan bisa bikin segala sesuatu, bahkan itu yang tidak masuk akal sekalipun. Ini yang saya percaya, saya bangga punya Allah yang luar biasa. Yang terakhir, saudara, bentuk pemeliharaan Tuhan yang pertama tadi, Tuhan menyediakan apapun yang kita perlukan. Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu kebutuhan sekolah anak-anakmu, Tuhan tahu kebutuhan cicilan-cicilanmu, Tuhan tahu kebutuhan kesehatanmu, Tuhan tahu juga kebutuhan pekerjaanmu. Yang kedua, Allah menyediakan sampai hal yang terkecil, hal yang tidak masuk akal, hal yang tidak kita pikirkan even itu sekalipun. Dan yang ketiga, bahwa pemeliharaannya bukan hanya buat hidup saya hari ini, bukan hanya sampai di keluarga saya hari ini, tetapi janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan sampai turun-temurun ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita, ke cicit-cicit kita, bahkan sampai generasi-generasi di bawah kita. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna dan pasti dialami oleh orang-orang dan keturunan-keturunan yang percaya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, 3 hal ini harus kita percaya, harus kita imani, bahwa pemeliharaan Tuhan itu Tuhan menyediakan dari semua yang kita perlukan. Tuhan menyediakan bahkan segala sesuatu yang terkecil yang tidak kita pikirkan sekalipun. Dan yang ketiga, pemeliharaan Tuhan bukan hanya berhenti pada kita, pada usia kita, pada generasi kita, tapi pada generasi di bawah-bawah kita. Selama kita takut akan Tuhan, selama kita hidup benar, selama kita setia memegang pada janji-janji Tuhan, maka Tuhan akan memberkati, memelihara hidup kita sempurna. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna buat kami. Tuhan selalu menyediakan apapun yang kami perlukan. Ingat, yang kami perlukan, yang kami butuhkan, bukan yang kami inginkan, Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami sadar bahwa Tuhan menyediakan bahkan di hal-hal yang terkecil. Kadang-kadang kami nggak aware, kami nggak sadar dengan itu, bahwa semuanya ada hanya karena anugerah Tuhan. Kami sehat, kami nggak sadar bahwa ini berkat Tuhan. Kami mungkin bisa beraktivitas, kami bisa menikmati berkat Tuhan, berkumpul dengan keluarga kami. Hal yang terkecil sekalipun Tuhan peduli dan Tuhan pelihara. Dan akhirnya kami sadar Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan bukan hanya berhenti pada generasi angkatan kami, tetapi iman kami berkata, anak-anak cucu orang benar, itu firman Tuhan berkata, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Artinya keturunan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahkan cicit kami, generasi di bawah kami, tidak akan pernah Tuhan permalukan, bahkan akan Tuhan pelihara sempurna. Berkati setiap anak-anakmu Bapak sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan memberkati, Tuhan menjadikannya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang hari ini hidup kami diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.